Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rodatul Jannah dengan NIM 180703101. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perairan, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan. MK ini dibimbing oleh Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Pertanyaan yang pertama, dari mana saja sumber mikroplastik di perairan dan bagaimana proses masuknya serta apa efek terhadap biota? Sumber mikroplastik di perairan berasal dari plastik-plastik yang dibuang ke dalam perairan dan juga hasil dari fragmentasi dari plastik lebih besar yang dibawa oleh sungai, pasang surut, dan angin, serta terbawa dari sumber daya laut meliputi alat tangkap, peralatan budidaya, dan serat baju yang berasal dari buangan limbah rumah tangga. Urutan mikroplastik yang sangat kecil sehingga dapat dengan mudah termakan oleh ikan, cacing, burung laut, dan biota plankton seperti zooplankton. Juga dapat memakan mikroplastik ini secara tidak sengaja. Proses mikroplastik masuk ke dalam zooplankton secara tidak sengaja disebabkan dari zooplankton dalam mencari makanan, yaitu dengan menyaring lalu akan keluar melalui prosesnya, dan proses masuknya berlangsung dalam hitungan jam. Mikroplastik yang termakan oleh zooplankton memberikan dampak-dampak negatif bagi zooplankton itu sendiri maupun untuk ekosistem. Dampak mikroplastik pada zooplankton mengganggu fekunditas, kapasitas makan, mengganggu sistem pencernaan kandungan prosesnya, serta memberikan efek akut dan kronis. Dampak bagi ekosistem laut memungkinkan terjadinya transfer mikroplastik melalui rantai makanan, trophic transfer, karena zooplankton memiliki peran penting dalam ekologi. Pertanyaan nomor 2, benarkah ikan dapat dijadikan indikator pencemaran perairan? Jawabannya benar, karena ikan sebagai salah satu biota air sering dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi di dalam perairan. Jika di dalam tubuh ikan terdapat kandungan logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan, dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di perairan. Pertanyaan nomor 3, di antara banyak logam berat, unsur apa yang paling berbahaya bagi biota akuatik? Menurut saya, unsur logam yang paling berbahaya bagi biota akuatik itu kadmium, karena kadmium merupakan logam berat yang dihasilkan secara alami maupun antropogenik. Dan unsur ini dapat menghambat laju fotosintesis sel dan menyebabkan terjadinya perubahan ukuran sel. Ketika kadmium memasuki ekosistem akuatik, kadmium akan terakumulasi dengan biota laut dan mempengaruhi rantai makanan sehingga mengancam kesehatan manusia yang sering mengeksploitasi sumber daya laut. Kehadiran kadmium di perairan juga dapat mengancam keseimbangan ekologi dan kelangsungan hidup organisme di perairan. Keracunan kadmium dalam waktu lama dapat membahayakan kesehatan paru-paru, tulang hati, ginjal, kelenjar reproduksi, berefek pada otak dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Logam ini juga bersifat neurotoksin yang menimbulkan dampak kerusakan bagi indera penciuman. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai dan bagaimana cara menentukannya? Indikator yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai yang meliputi faktor fisiknya dan kimiawi seperti suhu, salinitas, daya tembus, sinar matahari, komposisi, serta tanah kekeruan, dan juga harusnya cara menentukannya yaitu dapat diamati secara visual. Serta salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas lingkungan sungai yaitu dengan bioindikator. Bioindikator adalah organisme hidup seperti tanaman, plankton, hewan, dan mikroba. Cara menentukan kualitas sungai dengan bioindikator adalah dengan melihat biota perairan, di mana salah satu contohnya adalah fitoplankton yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi perairan, dan tingkat kesuburan sebagai produsen dalam rantai makanan biota laut lainnya, sehingga apabila masuk pencemaran di perairan maka fitoplankton akan terganggu, dan apabila fitoplankton terganggu sudah pasti lainnya akan terancam. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.